Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Juga Pratama dari kelompok 5. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai laporan keuangan pro forma. Yang pertama, mengenai pengertian, apa itu laporan keuangan pro forma? Laporan keuangan pro forma adalah sebuah laporan proyeksi keuangan secara formal yang memaparkan sebuah transaksi yang direncanakan dalam satu periode tertentu. Selanjutnya, mengenai penyusunan laporan keuangan pro forma. Penyusunan laporan keuangan pro forma memerlukan banyak asumsi. Yang pertama, seperti tingkat pertumbuhan penjualan, kemudian perilaku biaya dari sejumlah pos rekening, kemudian tingkat investasi pada modal kerja, dan aktivitas lainnya. Mengambil keputusan ingin melihat sensitivitas laporan keuangan pro forma terhadap perubahan asumsi dan pengaruh asumsi tersebut terhadap laporan keuangan pro forma. Selanjutnya, mengenai prosedur penyusunan laporan keuangan pro forma. Yang pertama, memproyeksikan penjualan untuk sejumlah periode pada masa yang akan datang. Yang kedua, memproyeksikan biaya operasional dan kemudian menurunkan proyeksi pendapatan operasional. Yang ketiga, memproyeksikan total aset, hutang, dan modal saham yang diperlukan untuk mendukung tingkat operasi yang diproyeksikan. Yang keempat, menentukan biaya pendanaan dari utang dan kemudian menurunkan dari pendapatan operasional untuk memperoleh laba bersih proyeksi. Dan yang kelima atau yang terakhir, menurunkan laporan aliran kas dari laporan keuangan yang diproyeksikan. Materi selanjutnya yaitu memproyeksikan penjualan. Proyeksi penjualan ini dipakai untuk menurunkan angka-angka dalam laporan keuangan pro forma. Jika penjualan tumbuh dengan relatif stabil, maka tingkat pertumbuhan tersebut bisa dipakai untuk memproyeksikan penjualan di masa mendatang. Namun, jika ada faktor-faktor lain yang mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap tingkat penjualan pada masa lampau, maka perlu dilakukan penyesuaian. Sebagai contoh, misalkan penjualan pada tahun lalu melonjak cepat dikarenakan perusahaan melakukan akuisisi. Sementara itu, perusahaan tidak biasa melakukan akuisisi, maka tingkat penjualan pada tahun lalu tidak bisa dipakai untuk memproyeksikan penjualan di masa mendatang. Kemudian, misalkan tingkat pertumbuhan penjualan 4 tahun terakhir ini seperti pada tabel pertama. Dari sini kita anggap bahwa pola pada masa lalu akan terjadi lagi di masa mendatang. Maka kita gunakan tingkat pertumbuhan 7,4% untuk memproyeksikan tingkat penjualan di masa mendatang. Dengan tingkat pertumbuhan tersebut, maka proyeksi penjualan di masa mendatang yaitu seperti pada tabel kedua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Gunawan. Di sini saya akan melanjutkan materi dari analisa laporan keuangan pro forma, yaitu memproyeksikan biaya operasional. Nah, proses untuk memproyeksikan biaya operasional itu tergantung pada asumsi biayanya. Data yang digunakan berasal dari laporan Kemensaid. Biaya-biaya operasional seperti HPP, biaya administrasi, dan lain-lain itu diperoleh dengan mengalihkan proporsinya terhadap penjualan saat ini dengan penjualan yang akan diproyeksikan. Dengan alternatif lain adalah memproyeksikan biaya operasional untuk tumbuh hingga sebesar 7,4%. Nah, untuk contohnya teman-teman bisa lihat pada tabel itu ada penjualan, HPP, dan lain-lain. Nah, kemudian untuk tahun 3 yaitu tahun sekarang itu nilainya berbeda dengan tahun yang akan kita proyeksikan, yaitu tahun 4, 5, dan 6. Kemudian untuk menggunakan pertumbuhan individual, nah ini seperti yang kita sebutkan tadi, yaitu sebesar 7,4%. Nah, dengan asumsi ini, maka nilai dari tahun 3 itu sangat berbeda juga dengan tahun yang akan kita proyeksikan, otomatis akan bertambah dengan ramalan pada tahun selanjutnya. Nah, jika proporsi biaya cukup tinggi, biaya operasional tidak akan berubah dengan tingkat yang sama dalam penjualan dan malah akan semakin melambat. Nah, dengan menggunakan dua pendekatan di atas, hasil yang didapatkan akan hampir sama.
Perhatikan bahwa biaya restrukturisasi dimasukkan ke dalam item-item lainnya karena biaya ini diperkirakan tidak akan muncul pada tahun berikutnya. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang selanjutnya yaitu memproyeksikan neraca. Dalam memproyeksikan neraca ini, kita terlebih dahulu memproyeksikan di bagian sebelah kiri yaitu sisi aktiva. Kemudian baru menyusun komponen yang diinginkan di sebelah kanan yaitu sisi pasiva. Kemudian dalam memproyeksikan aset ini ada dua cara yang bisa dilakukan. Yang pertama, memproyeksikan total aset. Nah, di sini dalam proyeksikan total aset, kita memproyeksikan neraca common size untuk mengalokasikan total aset ke komponen-komponennya. Kemudian yang kedua yaitu memproyeksikan aset secara individu. Nah, di sini kita menjumlahkan aset-aset individual tersebut untuk memperoleh total aset. Saya Alindiana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyeksi total aset. Total aset bisa diproyeksikan dengan menggunakan pendekatan tingkat pertumbuhan aset pada masa lalu. Contohnya yaitu dengan aset selama 5 tahun terakhir ini tumbuh dengan 12,6% dan analisis menganggap tingkat pertumbuhan ini akan terjadi pada masa-masa mendatang. Maka total aset tahun-tahun proyeksinya sebagai berikut. Kita bisa melihat pada tabel berikut ini ya. Di sini tuh sudah dijelaskan bahwa tahun 3 nyata itu jumlahnya 3.609,6. Itu belum ada perubahan. Nah, kemudian di tahun-tahun berikutnya itu dengan jumlah yang berbeda tapi dengan perubahan yang sama yaitu 12,6%. Kemudian selain itu ada cara lain yaitu dengan cara menggunakan pendekatan perputaran aktiva yang konstan. Itu dapat dilihat juga pada tabel berikut ini. Pada tahun yang ketiga atau tahun nyatanya itu penjualannya itu 4.868,9. Nah, perputaran total asetnya itu ada 1,5. Lah di tahun keempat, 5 dan 6 itu total perputaran total asetnya itu yaitu sama yaitu 1,5 semua. Kemudian untuk penjualannya itu juga dari tahun ke tahun itu berbeda tapi perputaran total asetnya itu sama yaitu di 1,5. Nah, kemudian rumusnya itu perputaran aset itu rumusnya yaitu penjualan dibagi dengan rata-rata total aset. Kemudian untuk aset akhir yaitu dengan rumus aset awal tahun ditambah dengan aset akhir tahun kemudian dibagi 2. Kemudian apa sih keuntungan dalam menggunakan rumus-rumus berikut ini? Nah, keuntungannya itu apa gitu? Keuntungan pendekatan aktiva yang konstan itu keuntungannya itu mengaitkan proyeksi total aset dengan proyeksi penjualan. Kemudian apa sih kelemahannya? Kelemahannya itu kemungkinan proyeksi menghasilkan angka yang tidak wajar kayak gitu. Kemudian dapat disimpulkan bahwa jika kenaikan aset di masa lalu itu menunjukkan angka yang stabil, penggunaan kedua metode tersebut menghasilkan proyeksi yang hampir sama. Apabila penjualan bersifat musiman, tidak stabil, maka penggunaan rata-rata yaitu 12,6%. Maka pendekatan pertama akan memberikan hasil yang lebih baik. Nah, kemudian setelah kita menghitung semuanya dari proyeksi itu tadi, kemudian setelah itu semua total asetnya ditemukan, maka besarnya komponen-komponen aset kemudian dihitung menggunakan presentase tertentu dari total aset tertentu kayak gitu. Jadi dari memproyeksikan total aset itu tadi ada 2 cara yang efektif untuk menghitung proyeksi total aset seperti itu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan presentasi bagi teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arfiani Sugiarto, NIM 185211060, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang memproyeksi aset individual.
di mana memproyeksikan aset individual dilakukan dengan cara memproyeksi aset-aset secara individual, kemudian menjumlahkan aset-aset tersebut menjadi total aset. Untuk memproyeksi aset secara individual, sama halnya ketika memproyeksi total aset. Analisis bisa menggunakan tingkat pertumbuhan historis atau menggunakan asumsi perputaran aktiva yang tetap. Yang selanjutnya yaitu diagram meringkas pendekatan-pendekatan yang bisa dipakai untuk memproyeksikan aset. Ketika kita ingin memproyeksikan aset itu ada dua cara, yaitu memproyeksi aset total atau total aset dan juga memproyeksi aset individual. Di dalam diagram di atas nampak bahwa ada 4 kombinasi yang bisa dipakai untuk memproyeksi aset. Apabila tingkat pertumbuhan aset relatif stabil, maka keempat pendekatan di atas akan menghasilkan angka-angka yang tidak begitu berbeda. Tetapi, kalau tingkat pertumbuhan tidak stabil, keempat pendekatan di atas mungkin akan menghasilkan angka yang cukup berbeda. Dalam hal penggunaan tingkat pertumbuhan historis akan memberikan proyeksi yang lebih wajar. Manfaat dari penggunaan perputaran aset untuk memproyeksi aset adalah karena jumlah aset dikaitkan dengan proyeksi penjualan. Kadang-kadang prestasi manajemen dikaitkan dengan perputaran aktiva untuk menaikkan profitabilitas atau keuntungan. Kalau manajemen dievaluasi dengan cara semacam itu, penggunaan perputaran aset akan memberikan pertambahan atau memberikan peningkatan keuntungan karena bisa dipakai sebagai dasar evaluasi manajemen. Sekian yang bisa saya sampaikan. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiani Tanrukabiani. Di sini saya ingin menjelaskan pada materi selanjutnya, yaitu mengenai memproyeksikan utang dan modal saham. Setelah sisi kiri neraca selesai disusun, langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah menyusun sisi kanan neraca atau yang biasa kita kenal dengan sisi pasifa. Nah, cara yang paling mudah untuk menyusun komposisi pasifa yaitu menggunakan common size sisi kanan, di mana pada pendekatan ini mengasumsikan bahwa komposisi seperti ini tidak akan berubah pada masa-masa yang akan datang. Namun, ada beberapa peristiwa yang di situ dapat merubah total sisi kanan neraca, seperti pada peristiwa pembelian perusahaan dan pada peristiwa rekonstruksi. Nah, pada peristiwa semacam ini bisa jadi common size tidak dapat digunakan untuk memproyeksikan sisi kanan neraca untuk tahun-tahun yang akan datang. Berikut ini penyusunan proyeksi sisi kanan neraca yang berisikan akun-akun pasifa seperti utang wesel, utang dagang, utang lancar, utang jangka pendek, utang jangka panjang, hingga modal saham dan total utang dan modal saham. Saya Deviana Nurikma, NIM 185211150. Di sini, saya akan menjelaskan tentang memproyeksi biaya pendanaan. Memproyeksi biaya pendanaan. Setelah struktur modal diproyeksikan, analisis dapat menghitung biaya pendanaan seperti bunga. Langkah ini memerlukan asumsi bahwa struktur modal tidak akan berubah pada masa datang dan juga dengan tingkat bunga. Apabila struktur modal berubah, misal hutang lebih besar, maka resiko perusahaan berubah dan demikian tingkat bunga juga dapat berubah untuk mengkompensasi kenaikan resiko. Misalkan hutang yang mempunyai bunga diasumsikan dari hutang jangka panjang dan wesel. Hutang jangka panjang dan wesel tahun kedua berjumlah 93.500.000 dan 380.200.000. Sementara hutang jangka panjang dan wesel tahun ketiga 138 juta dan 525.800.000. Maka untuk memproyeksikan biaya bunga bersih tahun keempat
kelima, dan keenam dengan tingkat pajak diasumsikan 34%. Maka kita harus mencari biaya bunga rata-rata per tahun dengan cara biaya bersih pajak dibagi rata-rata hutang yang memiliki beban bunga. Dalam perhitungannya ada di bawah ini. Setelah presentasi biaya bunga diketahui, biaya bunga tersebut dipakai untuk menentukan proyeksi biaya bunga bersih pajak bunga dengan mengalihkan biaya bunga-bunga tersebut dengan rata-rata hutang jangka panjang, dan wesel. Berikut tabelnya. Biaya bunga tersebut bersih pajak kemudian dikurangkan dari pendapatan operasional untuk memperoleh proyeksi laba bersih untuk setiap tahunnya. Kemudian yang selanjutnya ada contoh. Yang pertama contoh proyeksi laporan keuangan jangka pendek, balance sheet, pro forma balance sheet. Di sini ada current asset, fixed asset, total asset, short term debit, long term debit, common stock, retained earning, dan total financing baik berbentuk millions atau explanation. Kemudian ada contoh laporan keuangan pro forma. Di sini contoh kasusnya kita akan melihat pada PT BCC. Yang pertama kita lihat laporan neraca per 31 Desember tahun 1987 dalam rupiah. Di sini kita lihat aktifanya ada kas, piutang, persediaan mesin-mesin, penyusutan mesin, mesin bersih. Dan kita akan lihat total aktifanya sebagai yang tertera, dan juga pasifa yaitu utang dagang, utang jangka panjang, modal saham, laba yang ditahan. Dan kita lihat total pasifanya yang tertera. Kemudian di sini untuk tengah tahun 1988, PT ini melakukan proyeksi atas beberapa transaksi keuangan sebagai penjual barang bernilai 600 juta dengan harga pokok sebesar 480 juta. Atas penjualan ini 40% diterima pada tengah tahun pertama 1988 dan 60% lagi akan diterima pada pertengahan tahun kedua. Kemudian membeli barang dengan harga 540 juta. Atas pembelian ini 70% akan dibayar pada semester pertama dan pada semester kedua. Diperkirakan saldo piutang per 31 Desember akan ditagih semua. Atas saldo utang dagang per 31 Desember akan dibayar lunas pada semester pertama. Bunga atas utang jangka panjang pada semester pertama sebesar 3 juta akan dibayar. Dividen atas tahun pertama tahun 1987 sebesar 22.500 akan dibayar pada semester pertama 4.500. Pajak penghasilan atas mesin-mesin pada semester pertama adalah 4.500. Pajak penghasilan sebesar 40% dibayar semester pada tahun 1988. Kemudian catatan neraca PT BCC 30 Juni 1988 tampak seperti aktiva. Kita lihat kas, piutang, persediaan mesin, penyusutan mesin dengan total aktiva sebesar yang tertera. Adapun pasifa yang termasuk utang dagang, utang jangka panjang, dan modal saham dengan total pasifa seperti yang tertera. Sedangkan laporan laba rugi PT Jakarta untuk periode 1 Januari 1988 sampai dengan 30 Juni 1988 dengan pro forma seperti yang tertera antara penjualan, harga pokok penjualan, laba kotor, penyusutan mesin, bunga atas utang jangka panjang, laba sebelum pajak 40% serta laba sesudah pajak seperti yang sudah tertera. Kemudian kita akan melihat penjelasan per rekening dari neraca dan laba rugi dapat diuraikan dalam bentuk ribuan rupiah. Yang pertama kas. Di sini kita lihat persediaan kas awal, penjualan, penerimaan dari piutang, pembelian barang, pembayaran uang dagang, pembayaran utang, pembayaran dividen, pembayaran pajak penghasilan. Kita lihat sisa saldo kas per 30 Juni yaitu 16.500. Kemudian kita lihat lagi piutang. Pada piutang ini ada piutang awal, ada penjualan kredit, penerimaan atas piutang, penerimaan atas penjualan kredit dengan sisa saldo piutang yaitu 360.000. Kemudian ada persediaan barang, persediaan awal, pembelian barang, penjualan barang, dan kita lihat sisa saldo penjualan barang yaitu
yaitu 105.000. Kemudian ada juga kas penyusutan mesin. Terdapat saldo per 1 Januari dan penyusutan semester pertama. Sisa saldo per 30 Juni yaitu 124.500. Selanjutnya ada utang dagang ya, di mana ada saldo per 1 Januari pembelian barang, pembayaran utang, pembayaran harga barang dengan sisa saldo yaitu 162.000. Kemudian yang terakhir ada laba yang ditahan dengan saldo laba per 1 Januari, laba dari operasional semester 1, pembayaran dividen dengan sisa saldo laba per 30 Juni yaitu 195.000. Dengan penjelasan perhitungan, maka laporan keuangan proforma yang disusun dapat ditelusuri angka-angkanya. Maka di sini yang terakhir kita dapat melihat proyeksi keuangan dengan metode persentase terhadap penjualan. Untuk ilustrasinya tetap pada PT BCC per 31 Desember tahun 1987, di mana total aktiva sebesar yang tertera, total uang utang lancar, penjualan tahun 1987, laba bersih sesudah pajak, dan dividen atas laba per saham. Kita lihat dari gambar. Kemudian misalkan pada tahun 1988 PT BCC menginstimasikan jumlah penjualan adalah 750 juta, maka kebutuhan dana luar dapat diperhitungkan sebagai yang tertera. Dan nilai EF yang didapat yaitu 78.750. Dari perhitungan ini terlihat bahwa PT BCC akan meningkatkan penjualannya, maka aktivanya akan meningkat pula, dan perusahaan harus mencari dana luar sebanyak 78.750 juta. Proyeksi kebutuhan dana pembiayaan untuk periode tahun berikutnya dapat dilakukan dengan cara yang sama. Jika proyeksi penjualan telah ditentukan, kebutuhan dana luar dapat pula dihitung.